Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Kartikasari dengan NIM 211340088 dari kelas 6C jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjawab soal UAS Bimbingan Rohani Islam sekaligus laporan kegiatan Bimbingan Rohani Islam. Baik, langsung saja saya akan menjawab soal nomor 1. Sebagai pembimbing rohani Islam, beberapa langkah yang perlu dilakukan terhadap klien yaitu yang pertama, membangun hubungan yang baik, hangat, dan penuh empati dengan klien. Yang kedua, memberikan pertanyaan terbuka tentang penyakit klien. Kemudian, mendengarkan keluhan penyakit yang dihadapi klien serta memahami kondisi spiritual, emosional, dan psikologis klien. Yang ketiga, memberikan nasihat dan bimbingan berdasarkan ajaran Islam. Yang keempat, mendoakan kesembuhan klien dengan cara berdoa bersama-sama. Yang kelima, mengajarkan dan membantu klien untuk beribadah dalam keadaan sakit dan menuntun klien untuk zikir bersama sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Yang keenam, memberikan motivasi, dukungan emosional, dan spiritual kepada klien agar klien bersemangat dalam menghadapi sakit yang dideritanya. Dan yang terakhir, jika sudah cukup, pembimbing rohani menutup kegiatan bimbingan dengan mengucapkan terima kasih kepada klien karena klien telah bersedia melakukan kegiatan bimbingan rohani Islam, dan kemudian diakhiri dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Selanjutnya, jawaban nomor 2. Manfaat bimbingan rohani Islam yang saya pahami yaitu yang pertama, manfaat bagi klien. Bimbingan rohani Islam dapat memberikan kekuatan batin dan motivasi untuk menghadapi penyakitnya dengan sabar dan tawakal. Yang kedua, membantu klien mengelola rasa cemas atau takut terkait penyakit mereka melalui pendekatan keagamaan. Yang ketiga, mendorong klien untuk bersabar dalam menghadapi ujian sakit tersebut. Yang keempat, membimbing klien untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui doa dan zikir. Yang kelima, membantu klien memahami sakit sebagai bentuk kasih sayang dari Allah dan kesempatan untuk bermuhasabah. Bimbingan rohani Islam juga memberikan manfaat bagi pembimbing rohani itu sendiri. Manfaat bagi pembimbing rohani yaitu yang pertama, kegiatan bimbingan rohani Islam dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman agama. Yang kedua, mengembangkan empati dan kepekaan sosial. Yang ketiga, sebagai amal jariah karena telah berbagi ilmu dan manfaat kepada orang lain. Yang keempat, meningkatkan spiritualitas dalam diri pembimbing. Dan yang terakhir, merasakan kepuasan batin karena telah membantu orang lain. Selanjutnya, jawaban nomor 3. Analisis dalam kegiatan bimbingan rohani yang telah dilakukan. Jadi, saya melakukan kegiatan bimbingan rohani Islam di lingkungan sekitar, yaitu kepada ibu-ibu yang berumur 58 tahun. Jadi, beliau ini tidak hanya menderita satu penyakit, tapi menderita beberapa penyakit, yaitu tekanan darah tinggi, mah akut, dan rematik. Klien ini menderita sakitnya sejak berumur 55 tahun. Nah, sakitnya ini sudah sempat sembuh, namun kambuh lagi. Dan saat ini sakitnya sedang kambuh. Sudah seminggu beliau sakit dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Klien sudah berikhtiar dengan cara berobat ke klinik terdekat dan menghindari makanan atau minuman yang memperparah penyakitnya. Namun sakitnya tak kunjung sembuh. Klien selalu mengeluh akan sakitnya. Ia mengungkapkan bahwa ia capek dan ingin sembuh dari sakitnya. Maka dari itu, saya sebagai pembimbing rohani membantu mendoakan klien untuk kesembuhan penyakitnya. Kemudian, saya mengajarkan tata cara beribadah ketika sedang sakit. Saat itu saya mengajarkan tayamum dan sholat dalam keadaan duduk karena klien tidak kuat berdiri. Kemudian saya juga memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada klien agar klien ini tidak merasa cemas tentang sakit yang dideritanya. Saya juga memberikan dukungan spiritual agar klien tidak menganggap sakit ini sebagai musibah, melainkan sebagai ujian dari Allah dan sebagai penggugur dosa. Dan yang terakhir, saya memberikan motivasi agar selalu berikhtiar dan berdoa untuk kesembuhan penyakitnya. Nah, setelah dilakukan bimbingan rohani Islam, klien terlihat lebih semangat untuk sembuh dan klien juga sudah mau melaksanakan sholat. Karena sebelumnya ia tidak tahu cara bertayamum dan sholat dalam keadaan duduk atau berbaring. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.